Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang ini sebelum aktivitas sekarang sudah jam 7 sampai jam 6, jam setengah 7 ya. Untuk mengawali pagi kita, semoga diberkahi Allah, kita mengkaji Quran. Kali ini kita akan mengambil ibrah dari kisah Rasul, salah satu Rasulnya Allah, Nabinya Allah, utusannya Allah, yakni yang ada di dalam surah Hud, surah ke-11 ayat 50 sampai 60. Saya sekarang bersama saudara Kang Dery dari Bandung. Luar biasa nih Ustadz dari Bandung, datang jauh dari Bandung ke Sukabumi, luar biasa. Oleh karena itu kita sama-sama kaji, semoga bisa menjadi amal saleh, menjadi tambahan wawasan untuk kita yang mempelajarinya. Nanti kita ambil ibrah, sama-sama kita kaji apa-apa saja yang bisa kita ambil manfaatnya dari kisah Nabi Hud alaihissalam dan kaumnya, khususnya itu kaum Ad. Ya, mari sama-sama kita kaji dengan kita membaca dulu ayat tersebut. Di sini Kang Dery akan membacanya. Ya, silakan Kang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila addin ahahum huda qala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun. Terus sampai 60. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'alal ladzi fattarani afala ta'qilun. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midraran wa yazidkum quwwatan illa quwwatikum wa la tattawallaw mujrimin. Qalu ya Hudu ma zidtana bibayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina anak qaulika wa ma nahnu laka bimu'minin. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu qala inni ushhidullahi washhadu anni bari'um mimma tusyrikun min dunihi fakiduni jami'an summa la tunzirun. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa ahizum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Fa in tawallaw faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaikum wa yastahifu rabbi qauman ghayrakum wa la tadurrunahu syai'a inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Walamma ja'a amruna nazzayna hudaw wallazina amanu ma'ahu birahmatin minna wa nazzaynahum min azabin ghalidh. Wa tilka adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu wattaba'u amra kulli jabarin anid. Wa
وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود صدق الله العظيم. Ya, terjemahannya per ayat. Ayat surah Hud ayat 50. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada. Ya, di ayat 50 ini saudara-saudara, Allah menjelaskan bahwasannya Allah mengutus kepada kaum Ad, yaitu utusannya yang mulia, yaitu Nabi Hud alaihissalam, yang mana Nabi Hud ini ditugaskan untuk mengajarkan ketauhidan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi Hud itu ketika menjumpai kaum Ad, yaitu dia menyerukan, wahai kaumku di sini kepada kaum Ad. Kaum Ad di sini yaitu kaum yang selalu memahat gunung-gunung. Jadi dia tempat tinggal itu di gunung-gunung, dia pahat gunung itu sebagai jadi tempat tinggal. Jadi badannya itu kekar-kekar kaum Ad ini, luar biasa. Strong. Jadi Nabi Hud ini perawakan juga tinggi, Nabi Hud gagah luar biasa. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Nah, jadi sudah jelas. Jadi Nabi Hud ini menyampaikan ajaran ketauhidan, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kamu hanyalah mengada-ngada. Nah, karena kaum Ad pada waktu itu menyembahnya bukan kepada Allah, tapi kepada keyakinan mereka. Ada yang dia implementasikan dalam bentuk patung-patung dan lain-lain sebagainya. Ya, seperti itu. Ayat satunya. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti? Maksudnya gimana? Jadi di ayat 51 ini Allah jelaskan bahwa Nabi Hud ini menyampaikan seruan itu, ajaran ketauhidan ini, tidak minta imbalan, tidak ingin dibayar, tidak ingin pujian atau apapun itu. Karena mengapa? Karena imbalan yang diberikan yang ingin dia terima hanya imbalan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan Nabi Hud itu. Pahala dari Allah. Jadi tidakkah kamu mengerti? Ini keduanya. Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Gimana maksudnya ini? Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Jadi pada waktu itu kaum Ad di sini mengalami musim kemarau yang mana tempat tinggal mereka gersang sekali. Oleh karena itu Nabi Hud di sini mengajak agar kita diberikan pertolongan Allah merupakan hujan, mana menjadi keinginan kita, dengan syaratnya bertobat, mohon ampun kepada Allah dan beriman kepada Allah, agar kamu jangan melakukan perbuatan yang dimurkai Allah sehingga kamu menjadi orang berpaling dan menjadi orang yang berdosa. Selanjutnya yang ketiga, mereka kaum Ad berkata, wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu. Nah, di sini
Di sini sangat jelas saudara bahwa kaum Ad ini tidak mempercayai Nabi Hud sebagai utusan Allah, sehingga mereka tidak akan percaya apapun yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihi salam. Nabi 4. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia Hud menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Bukannya dia beriman, kaum Ad ini malah mengira Nabi Hud ini gila. Sudan gitu ya. Menuduh Nabi Hud gila, dan gila itu dibuat oleh sesembahan mereka, berhala mereka. Jadi berhala mereka membuat Nabi Hud gila. Ya, bukannya beriman, malah seperti itu. Malah makin tersesat. Ya. Dengan yang lain, sebab itu jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku dan jangan kamu tunda lagi. Jadi di ayat 55 ini Nabi Hud menantang balik kaumnya tersebut yang meyakini bahwa telah menuduh Nabi Hud itu gila, yang dibuat oleh berhala mereka. Jadi ditantang balik. Ya, silakan buktikan kalau berhala-berhala itu bisa melukai atau apapun itu. Bisa mengalahkan kekuatan Allah ya. Jadi ditantang ku Nabi Hud. Selanjutnya, sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya, menguasainya. Sungguh Tuhanku di jalan yang lurus atau adil. Gimana maksudnya ini? Jadi ayat 56 ini Nabi Hud menjelaskan, menegaskan bahwa Nabi Hud bertawakal kepada Allah atas segala muslihat tipu daya kaum Ad yang ingin menyerang Nabi Hud. Dan mengapa Nabi Hud meyakini dan mempercayai bahwa seluruh nyawa manusia itu berada pada genggaman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dia tidak merasa takut sedikit pun pada ancaman kaum Ad tersebut. Selanjutnya, maka jika kamu berpaling, maka sungguh aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu, dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak dapat mendatangkan mudarat kepadanya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku maha pemelihara segala sesuatu. Ya, ditegaskan kembali oleh Nabi Hud bahwasannya maka jika kamu berpaling maka sungguh aku telah menyampaikan kepadamu. Ya, jadi di sini Nabi Hud sudah memahami tugasnya. Tugasnya hanya menyampaikan saja. Hidayah itu urusan Allah. Nah, jadi kalaupun kau berpaling, Nabi Hud menyampaikan itu kepada kaum Ad. Kalaupun kamu tidak mempercayai saya, ya silahkan. Karena saya sudah melaksanakan tugas, itu menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugas kerasulanku. Itu tugas Rasul, saya menyampaikan. Nah, kemudian dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dibinasakan atau gimana maksudnya nih? Dibinasakan. Pasti dibinasakan. Maksudnya diganti ini pasti kaum Ad itu pasti akan diganti oleh Allah. Karena termasuk orang yang zalim ya. Gitu. Nah, ayat selanjutnya. Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat. Jadi di sini Allah abadikan momentum di ayat 58 ini ketika Allah tunjukkan bukti bahwa ancaman yang diancamkan oleh Nabi Hud kepada kaum Ad itu dibuktikan oleh Allah. Jadi dijelaskan bahwa kaum Ad itu dikirimkan bencana berupa petir yang nggak berhenti. Kebayang petir yang ngeri lah. Kebayang ngerinya dia berhenti. Akhirnya dia hancur semua kaum Ad. Nah, di sini yang menarik ada segelintir yang mengikuti Nabi Hud yang beriman. Nah, jadi ada juga yang mengikuti, ada yang
kata yang mengikuti ajaran itu, mengikuti mempercayai Nabi Hud, dia diselamatkan. Sesuai dengan janji Allah ya. Nah, betul. Oke. Nah, ayat selanjutnya, dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka. Oke. Ya ini Allah jelaskan bahwa inilah kisah kaum Ad. Mereka umat yang bisa dibilang Ingkar janji. kaum yang tidak mempercayai Allah, tidak mempercayai rasul-rasulnya Allah yang menyampaikan risalah-risalah yang diturunkan Allah, dia tidak percaya. Di sini kaum Ad itu ada yang posisinya sebagai rakyat biasa, ada yang sebagai pemimpin. Ya intinya mereka semua tidak meyakini dan tidak percaya, dan akhirnya hukuman Allah Berlaku atas kaum Ad. Dan di ayat yang terakhir yang dibacakan oleh Dery, dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini, dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah kaum Ad itu ingkar kepada Tuhan mereka, sungguh binasalah kaum Ad umat Hud itu. Nah, Maksudnya gimana nih? Dan mereka selalu diikuti dengan laknat. Astagfirullahaladzim, luar biasa. Ini nauzubillah min dzalik. Allah benci sekali kepada orang-orang yang tidak mengindahkan, tidak mengikuti, tidak bersyukur. Tidak bersyukur dengan adanya Rasul, dengan utusan Allah. Maka mereka mengolok-olok Rasul tersebut. Ya Allah hukum dengan seberat-beratnya hukuman. Di dunia dihancurkan, di akhirat dilaknat Allah, dan tidak akan pernah mencicipi yang namanya surganya Allah. Sungguh binasalah kaum Ad, benar-benar binasa dengan hukuman yang luar biasa. Diturunkan petir yang tidak berhenti sehingga tergelempang. Di dunia udah diturunkan petir, ditambah di akhirat diajab juga. Sungguh ngeri ya. Semoga kita kaum yang beriman, semoga dirahmati oleh Allah dan dilindungi. Ya. Selamanya oleh Allah. Ya, jadi kesimpulannya sih kalau menurut saya di sini ialah dari kisah Nabi Hud ini yang bisa kita ambil ibrah bahwa kita berkewajiban sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, dan kita mengakui bahwa Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad Nabi kita, utusan Allah, di mana ada kewajiban yang Allah turunkan kepada Rasul yang harus kita lanjutkan. Risalah Rasulullah, ya kalau saat ini ya Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Ya, kita harus menyampaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Yang hak kita sampaikan hak, yang batil kita sampaikan batil. Tidak boleh kita rubah yang halal itu menjadi haram, yang haram menjadi halal. Itu tidak boleh. Karena bisa termasuk kita orang yang zalim ya, zalim dan tidak percaya dengan Rasulnya Allah, dan juga mengolok-olok kalimat yang Allah turunkan. Dan di sisi lain pun kita tidak boleh yang namanya tidak mengingatkan pemimpin yang zalim, karena di sini ada juga penjelasan tadi pemimpin yang zalim kalau tidak salah ya, penguasa. Dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka. Nah, jadi kita tidak boleh diam apabila pemerintah atau pemimpin itu zalim, durhaka, apalagi tidak mengindahkan aturan Allah, tidak mengindahkan Rasulullah, tidak mengindahkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu syariat Islam. Dia hinakan syariat Islam, dia tidak percaya dengan Allah, dia tidak percaya dengan syariat Allah yang diturunkan yang dibawakan Rasulullah. Yaitu kita tidak boleh diam, kita harus ya minimal ingatkan, berusaha mengingatkan kalau masih saja ingkar mereka, tergantung kalau itu merusak kepada keyakinan dan akidah kita harus melakukan tindakan perlawanan yang keras. Jadi kalau hanya sebatas dia ingkar dengan lisan saja dan perbuatan dia tidak melakukan kejahatan sebagainya, yaitu tugas kita hanya menyampaikan.
hanya mengingatkan ya. Tapi kalau dia berusaha untuk memadamkan ajaran Allah, ajaran Rasulullah, kita Kita mutlak wajib melawan mereka. Dan yang paling penting di sini bahwa tugas para pelanjut risalahnya, para rasul-rasulnya Allah, ya tugas kita di sini hanya menyampaikan. Itu yang pertama. Adapun cara menyampaikan di sini harus memiliki teknik. Beberapa teknik ya. Ya, ada tekniknya menyampaikan ajaran itu agar bisa diterima. Yaitu kan Allah juga menjelaskan bahwa harus dengan mau'izatul hasanah. Dan tutur kata yang baik, tutur kata yang santun, yang tidak menyinggung. Ya. Dan yang harus digarisbawahi, tugas para pelanjut Rasulullah atau pelanjut para utusan Allah, ya khususnya ulama di sini, ulamanya harus ulama yang benar-benar hak, ulama yang benar-benar berpedoman kepada Al-Quran, bukan kepada akal pikirannya. Nah, di sini kita harus menghargai, menjaga ulama-ulama yang hak tersebut, dan kita harus membantu perjuangan mereka untuk menyampaikan risalah dan ajaran-ajaran Allah yang mulia yang sebagaimana tercantum secara lengkap di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi kesimpulannya seperti itu. Oke. Jadi kita sebagai orang yang beriman bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Hud alaihissalam. Jadi untuk lebih mengetahui, coba kita belajar bersama-sama dan membuka surah Hud ayat 50 sampai 60. Ya. Lebih kurangnya ya kita ucapkan minta maaf lah, karena kita juga sama-sama belajar, gitu kan. Jadi kalau ada yang mau berkomentar atau mengkritisi nih, boleh karena kita sama-sama belajar, jadi biar sharing lah sifatnya gitu. Oke, bisa dilanjut gimana kan? Ya. Oke, ya mungkin di pagi ini kajian kita cukupkan di sini. Ya semoga dengan diawali dengan membaca Quran, semoga hari-hari kita berkah, hari-hari kita bisa dilalui dengan kebahagiaan, keselamatan, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi jangan pernah lepas dari Quran, jangan pernah tinggalkan sholat selagi kita sehat, tidak ada halangan apapun. Selalu dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, penafsiran dan sebagainya. Itu semata-mata kekurangan diri kami pribadi. Adapun benarnya itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim wa afu minkum billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.